1. Dalam menyusun publikasi saran kebijakan, faktor apa yang paling memengaruhi efektivitas penyampaian pesan kepada pemangku kepentingan? A. Panjang dokumen yang memadai. B. Penggunaan istilah teknis yang spesifik. C. Struktur dokumen yang sistematis dan jelas. D. Jumlah data kuantitatif yang dimasukkan. E. Pendekatan persuasif tanpa mempertimbangkan bukti. Efektivitas penyampaian pesan dalam publikasi saran kebijakan ditentukan oleh seberapa mudah dokumen dipahami oleh pemangku kepentingan. Struktur dokumen yang sistematis dan jelas memudahkan pembaca untuk menemukan informasi penting, memahami argumen, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Panjang dokumen dan jumlah data penting, tetapi tanpa struktur yang jelas, kedua elemen tersebut menjadi tidak efektif. Penggunaan istilah teknis justru dapat menghambat pemahaman jika audiensnya adalah non-ahli. Pendekatan persuasif tanpa bukti tidak sesuai untuk publikasi kebijakan berbasis data. 2. Dalam publikasi saran kebijakan, mengapa analisis dampak implementasi seringkali menjadi bagian penting? A. Untuk menampilkan kecanggihan metode penelitian yang digunakan. B. Untuk memberikan alternatif solusi kepada pembaca. C. Untuk memprediksi konsekuensi kebijakan sebelum diadopsi. D. Untuk menjustifikasi anggaran yang digunakan dalam penyusunan dokumen. E. Untuk memastikan dokumen sesuai dengan standar internasional. Analisis dampak implementasi adalah elemen kunci dalam publikasi saran kebijakan karena membantu pemangku kepentingan memahami konsekuensi potensial dari penerapan kebijakan tertentu. Hal ini memungkinkan pengambil keputusan untuk mengevaluasi risiko dan manfaat dari kebijakan sebelum diimplementasikan. Alternatif solusi bisa menjadi bagian, tetapi analisis dampak memiliki peran lebih strategis. Menampilkan metode penelitian atau memenuhi standar internasional penting, tetapi bukan tujuan utama analisis dampak. 3. Ketika publikasi saran kebijakan ditujukan untuk audiens non-teknis, strategi komunikasi apa yang paling tepat digunakan? A. Menyediakan ringkasan eksekutif yang singkat dan menggunakan bahasa yang sederhana. B. Menyisipkan terminologi teknis dengan penjelasan detail. C. Mengutamakan visualisasi data yang kompleks. D. Mengurangi informasi latar belakang dan fokus pada rekomendasi. E. Menggunakan kutipan dari tokoh terkenal untuk mendukung argumen. Untuk audiens non-teknis, strategi komunikasi yang efektif adalah menyediakan ringkasan eksekutif dengan bahasa yang sederhana dan lugas. Audiens non-teknis memerlukan pemahaman cepat, tanpa terjebak dalam detail teknis atau kompleksitas data. Visualisasi data yang kompleks atau terminologi teknis bisa membingungkan. Mengurangi latar belakang dapat menyebabkan kurangnya konteks, sedangkan kutipan dari tokoh terkenal, tidak relevan jika tidak didukung oleh data. 4. Seorang analis kebijakan menemukan bahwa rekomendasi kebijakannya tidak mendapat respons positif dari publik. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki publikasi saran kebijakan tersebut? A. Mengganti rekomendasi dengan usulan yang lebih populer di masyarakat. B. Mengadakan diskusi publik untuk memahami persepsi dan kebutuhan masyarakat. C. Menyederhanakan dokumen agar lebih singkat dan menghilangkan analisis. D. Mengkritik pihak yang tidak mendukung kebijakan. E. Meningkatkan jumlah data kuantitatif untuk memperkuat argumen. Mengadakan diskusi publik adalah langkah terbaik untuk memahami persepsi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap kebijakan yang diusulkan. Hal ini juga dapat membantu menemukan titik lemah dalam publikasi dan memperbaiki relevansi rekomendasi. Mengganti rekomendasi tanpa basis bukti tidak profesional. Menyederhanakan dokumen secara berlebihan berisiko mengurangi kualitas informasi. Mengkritik pihak lain kontraproduktif, sedangkan menambah data kuantitatif tidak selalu menjawab masalah persepsi publik.
5. Apa tantangan utama dalam mempublikasikan saran kebijakan yang melibatkan isu kontroversial? A. Kurangnya data pendukung, B. Minimnya perhatian dari media massa, C. Resistensi dari kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, D. Sulitnya mendapatkan persetujuan internal tim kebijakan, E. Kesulitan dalam menyusun rekomendasi alternatif. Isu kontroversial biasanya melibatkan berbagai kelompok dengan kepentingan yang saling bertentangan. Tantangan utama adalah resistensi dari kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan saran kebijakan tersebut. Hal ini memerlukan strategi komunikasi yang baik, termasuk negosiasi dan pendekatan partisipatif. Kurangnya data atau perhatian media dapat menjadi kendala, tetapi bukan tantangan utama dalam isu kontroversial. Persetujuan internal atau rekomendasi alternatif biasanya dapat diatasi melalui proses internal organisasi.